Terus apakah nanti itu Mas Gibran yang akan menggantikan kedudukan dari Pak Prabowo? Kalau menurut teori siklusnya jenengan, itu mungkin bisa dijelaskan, Mbak? Nah, dalam pertanyaan itu, ya regulasi yang menjawab. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu siklus itu hanya ngikuti aja. Bagaimana menurut Undang-Undang Dasarnya? Ya wakil menggantikan. Iya. Iya, kalau presiden misalnya atau gubernur, bupati berhalangan tetap. Nah, berhalangan tetap itu kan jelas apa ya maksudnya kan jelas. Bukan berhalangan sementara loh. Berhalangan tetap otomatis wakil kan naik. Nah ini. Jadi kalau ditarik ke siklus melompat berarti melompat. Mestinya setelah Jaya Negara Tribuana itu ke Dewi. Enggak langsung ke Hayam Wuruk ini, Pak? Enggak. Tapi kenapa kok alam seperti ini? Alam tidak mau didahului. Alam itu punya kebijaksanaan sendiri. Itu alam itu. Sehingga dengan munculnya Gibran ini pas. Karena rupanya Bu Iriana rupanya tidak mau begitu, sehingga terpaksa Pak Jokowi sebagai mungkin kalau saya amati rupanya paham siklus ini paham. Di sini yang kadang-kadang kita ini prihatin ya, karena Pak Jokowi itu presiden, ya orang intelek, berpendidikan tinggi, mengerti politik dan sebagainya. Tapi sebagai orang Jawa tidak lepas dari paham Jawa. Sedangkan orang-orang yang tidak cermat, wah ini membangun dinasti, tidak. Hanya nuruti siklus. Jadi perintah dari siklus itu yang diikuti. Mau tidak mau harus mendukung siklus itu. Karena ini semacam perintah alam. Itu sehingga karena si Bu Iriana ya, tidak mau tampilkanlah Gibran. Karena seperti itu langsung terkompas menjadi Hayam Wuruk. Gitu. Nah ini kalau itu ke situ itu pas siklusnya. Dan kembali sekali lagi saya ulangi, mudah-mudahan. Jadi saya juga meyakini karena manusia biasa ya, tidak meramal dan semua itu kehendak Tuhan. Alam itu perintah Tuhan kan ya. Bahwa nasib manusia itu tergantung Tuhan yang menentukan. Tapi Pak Prabowo secara karma, Jaya Negara yang sekarang sosok Prabowo ini sudah menebus karmanya dengan pilihan 2 kali presiden gagal, terus sebagai presiden juga gagal. Nah ini sudah tertebus. Dulu saya mengatakan Jaya Negara tidak sampai akhir, Tapi setelah itu menurut saya mungkin ya banyak orang entah itu pendapatnya sendiri, entah dari mana. Mengatakan demikian. Kalau kita renungkan lebih lanjut, karma sudah tertebus. Pak Prabowo tetap bertahan, gagal ulangi lagi, karena merasa bahwa ini karma, saya harus terus mencalonkan, kan begitu tekadnya. Akhirnya berhasil. Berarti penebusan karma itu tidak harus kayak seperti peristiwa yang di Jaya Negara itu berarti, Mbak ya? Dengan gagalnya beliau mencalonkan itu termasuk juga salah satu dari penebusan karma. Iya, yang tidak tahu apa yang dilakukan oleh Jaya Negara dulu. Nah, apa yang dilakukan sehingga dia dapat dinyatakan sebagai orang yang telah berbuat salah, sebagai Maharaja Mojopahit yang kedua waktu itu. Demikian siklusnya pada Pak Prabowo langsung terkena karma itu, dan tetap beliau bertekad tidak mundur untuk mencalonkan. Nah selesai, itu bagus, selesai sudah, selesai. Pak Prabowo kan mengatakan saya harus jadi presiden, walaupun saya mati, kan terucap itu, terucap. Tapi insya Allah ya semua Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan ya. Saya rasa sudah menebus karmanya dengan kegagalan mencalonkan itu.
dulu. Itu yang menurut saya begitu. Ya mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan sampai masa akhir jabatannya, Mbak. Iya. Iya, Mbak. Kalau toh misalnya nanti Mas Gibran entah itu periode akan datang, itu beliau muncul sebagai kalau menurut teori siklus itu sebagai ayam wuruk, berarti nanti itu di eranya ayam wuruk Mas Gibran itu tadi akan muncul sosok Gajah Mada berarti. Iya. Nah, menurut Mbak Gatot, kira-kira profil yang mendekati sosoknya Gajah Mada itu kira-kira siapa ya? Wah, itu tidak tahu itu. Masih belum tahu ya. Itu tidak tahu siklusnya. Saya tidak paham. Saya ini hanya apa ya? Teori siklus, bukan meramal, bukan ya. Melihat sejarah masa lalu. Zaman Singosari, Mojopahit itu hanya kok persis. Persis itu persis. Diawali dari proklamasi itu. Iya. Oke, Mbak. Seperti kita ketahui kan Bu Megawati sama Pak Jokowi sekarang ini kan sepertinya dalam tanda kutip itu kan berseberangan, Pak. Sepertinya kan begitu. Tapi ada beberapa prediksi yang menyatakan beliau itu hanya sekedar menyeting seperti kayak itu. Kalau menurut Mbak Gatot, kira-kira perihal hubungan antara Bu Megawati sama Pak Jokowi itu akan gimana, Mbak, untuk kedepannya? Saya tidak paham sampai ke situ politik ya, saya bukan orang politik misalnya ya. Cuma ini Pak Jokowi berpegang kepada Cokro Manggilingan, Iya. Dia konsekuen, dia disiplin dengan paham itu, sebagai petunjuk alam yang tidak mau, beliau tidak ingin mengingkari atau tidak ingin melanggar. Ini tidak dipahami oleh lingkungannya, tidak dipahami, dianggap karepe dhewe. Iya. Lingkungan tidak memahami, karena Pak Jokowi kan wong Jawa, dia Muslim, dia orang berpendidikan, dia orang politik, tapi orang Jawa berpegang teguh kepada paham spiritual, ketepatan paham spiritual siklus, jadi pegang. Nah ini aja, jadi mungkin Bu Mega tidak paham tentang Pak Jokowi yang seperti ini. Nah mungkin yang namanya presiden ya, lurah caleg ngomong sing aneh-aneh ya, dianggap lurah ngomong aneh-aneh kan tidak enak. Jadi itu dirahasiakan. Itu yang kalau menurut saya begitu. Ada kemarin itu yang menjelaskan bahwa Pak Prabowo itu termasuk memang terah dari Mataram, Mbak. Beliau itu terah ke-8 dari Sultan Agung, dari Pangeran Kertanegara juga kalau tidak salah namanya itu. Nah, kalau menurut Mbak Gatot itu terah begitu sebagai suatu modal untuk pemimpin kita, pemimpin Indonesia, atau itu hal yang biasa itu, Mbak? Kalau masalah terah itu, Mbak? Begini, itu saya enggak apa ya, karena siklus terbatas, tidak bisa ke situ. Cuma ini, jadi siklus ini yang sekarang ini selain munculnya Jaya Negara dan awal munculnya Hayam Wuruk, ada satu lagi yang perlu diperhatikan. Menyatunya antara kekuatan Bung Karno dan Pak Harto. Ini pokok prinsip. Menyatunya kekuatan Pak Karno sama Pak Harto. Pak Harto, iya. Di Indonesia ini tidak ada dua kekuatan yang sehebat dua itu. Kekuatan Bung Karno dan Pak Harto. Selain beliau itu mempunyai kader, baik Bung Karno maupun Pak Harto, sampai sekarang masih kuat dan sangat kuat. Ya, juga militer yang sangat kuat. Juga punya konsep tentang pembangunan. Kalau Bung Karno dengan konsepnya Trisakti pembangunan, ya. Jadi yang pernah sering kita dengar ya, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang budaya. Pak Harto punya Trisakti lalu di pembangunan. Ya. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, membangun di segala bidang, ya, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dan stabilitas. Ini harus digabung. Jadi sekarang ini
harus menyatunya antara kekuatan Bung Karno dan Pak Harto. Nah ini antara figurnya Bung Karno pada Pak Jokowi, ya Pak Harto pada Pak Prabowo. Pak Prabowo. Bergabung. Ya pada Gibran ini figurnya Bung Karno. Nah, nanti terus Prabowo ini figurnya Pak Harto. Bergabung. Karena apa? Siklusnya begitu. Pada menjelang Kertanegara, zaman Singosari ya, ini menyatunya kekuatan antara garis keturunan Tunggal Metung Ken Dedes dan garis keturunan Ken Arok Ken Dedes. Ini dari garis keturunan Tunggal Metung Ken Dedes ini Jaya Wisnuwardana. Nah, waktu itu raja. Kalau garis keturunan Ken Arok Ken Dedes ini Narasimhamurti. Narasimhamurti. Ini akhirnya menyatu. Tadinya kan saling menghantam. Anusapati, Tohjoyo saling menghantam. Tapi setelah zamannya Narasimhamurti dan zamannya Jaya Wisnuwardana ini bergabung, menyatu. Besarlah Singosari itu. Nah, lagi menyatunya antara garis keturunan Ken Dedes, Ken Arok, Ken Dedes ini Raden Wijaya. Garis keturunan Tunggal Metung Ken Dedes ini Kertanegara. Punya 4 anak dikawin, menyatu. Kekuatan dua kekuatan ini. Nah sekarang ini harus menyatu kekuatan itu. Harus menyatu. Jadi mau tidak mau, siklus ke situ. Prabowo jadi. Didukung oleh Pak Jokowi dan Gibran. Ini menyatu dua kekuatan ini. Kalau dibenturan, hancur negara ini. Dan konsepnya menyatu. Seperti IKN, membangun infrastruktur di mana-mana, suape uang utang, di samping mempersiapkan untuk nyaur kan sudah ada hilirisasi itu dilakukan, ditemukan konsep ini antara Trisakti pembangunan dari Bung Karno dan trilogi pembangunan dari Pak Harto disatukan oleh Pak Jokowi dua beliau ini. Makanya kalau Pak Jokowi berpegang pada siklus teori atau Manggilingan, lingkungan tidak memahami, akhirnya itu ya tidak salah. Pak Jokowi sadar itu bahwa tidak akan memahami lah. Kalau Pak Jokowi sebagai orang Jawa memegang teguh teori siklus ini, Cokro Manggilingan, dengan tidak pahamnya lingkungan, akhirnya terus menghujat terus oligarki, menghujat tentang dinasti keluarga. Ya betul tertawa aja ya. Wong tidak begitu, cuma mau menjelaskan tidak enak kan. Ngosok presiden jelas sing aneh-aneh, loh ini kan tidak enak. Diam beliau. Ya, itu risikonya. Ini karena tidak memahami. Terjadi dipatuh Pak Jokowi melakukan itu. Sebab sekarang siklusnya ke situ. 3 siklusnya itu. Jadi tentang menyatunya dua kekuatan, Bung Karno dan Pak Harto, tentang munculnya kembali Jaya Negara yang sudah menebus karma. Itu siklusnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu ada 3 ya momen pada zaman lalu itu ketemu jadi satu. Satu tentang janji Sabto Palon. Itu janji Sabto Palon. Yang kedua tentang munculnya Gajah Mada. Ya menjelang Gajah Mada muncul. Jangan-jangan sudah muncul bayi mungkin ya. Hayam Wuruk sendiri waktu lahir itu bencana alam di mana-mana. Itu ya. Terus lagi yang 3 menjadi 1 tadi awal Mojopahit. Jadi padahal 3 momen ini jamnya berbeda. Jamnya berbeda. Awal Mojopahit, ya ini munculnya Raden Wijaya, terus janji Sabto Palon, ini pada Mojopahit terakhir. Ya. Nah, terus kekuatan Supapalapa ini menyatu pada masa sekarang. Masa sekarang ini 3-tiganya menyatu, makanya gerak ini. Alam pun tidak kuat menahan ini. Gak apa-apa, ini harus Supapalapa ini harus terulang kembali. Ya Pak Prabowo ini. Dan sekarang Supapalapa itu bukan juga Nusantara, dunia.
dunia sekarang Dunia, ini. Pak. Bukan sekedar menyatukan Nusantara. Tanjung Pura, Dumpu, Gurun, Haru, Pahang, Tumase, bukan sekedar itu, tapi dunia harus dilawan. Yang akan menghancurkan kita kan dunia. Nah, kita melawan lewat WTO ini terjadi. Terus kita dimusuhi. Jadi dan dunia nanti kalau terwujud, Laut Cina Selatan itu sarangnya berhadapan antara Cina dengan Amerika itu. Jadi yang diancam kita. Ini harus orang strategi betul yang paham ini. Ya mungkin Pak Prabowo itu orangnya yang sudah disiapkan. Jadi supaya apa terulang kembali dan sifatnya bukan Nusantara, dunia. Terkait yang jenengan bilang tadi janji Sabdo Palun mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Seperti apa itu, Mbak? Kan sudah saya jelaskan Iya. panjang lebar itu, padahal kalau kita buka YouTube aja. Oh, Iya. gitu. Jadi ini belum ditayangkan. Maksud saya mungkin gini, ini kan tadi jenengan meringkas ada 3, mulai dari munculnya Raden Wijaya yang awal Majapahit, berdirinya iya. Majapahit, kok langsung tiba-tiba ke janji Sabdo Palun itu kan, Beda, zamannya beda. iya, Tapi kita zamannya mau kan jadi beda satu. itu kan di akhir Iya, Majapahit. Majapahit itu kita mau jadi satu sekarang ini. Gitu. Makanya gerakannya, goncangannya keras. Mempengaruhi alam Indonesia, mempengaruhi jiwa-jiwa kita semua. Para elit sampai rakyat itu goncang. Kita harus tahan. Tahan itu. Goncang semua ini. Karena 3 kejadian, di 3 zaman, ketemu jadi satu. Dan cuma Palapa tadi. Ada lagi yang menyertai Palapa tadi. Munculnya amputan tular. Karena apa? Karena apa? Amputan tular ini. Di mana amputan tular bersumpah mengajarkan satu kerukunan yang sering saya sampaikan tadi.